Nah, ngomong-ngomong soal tertawa nih Pak, supaya nanti 2024 kita tidak tertawanya pahit gitu ya Pak ya. Kita milih capres yang seperti apa dong Pak? Nah, ini susah ini. Kita belum tahu calon-calonnya siapa. Loh, yang banyak beredar kan? Kalau belum resmi. Belum resmi itu yang baru resmi itu kan baru Nasdem yang nyalonin Anies sebagai presiden. Nah, Ya, itu kan juga belum masuk KPU. Iya bisa juga dicabut lagi. Tapi yang udah partai yang udah mencalonkan itu baru Nasdem kan, yang lain belum ada. Nah, kenapa yang lain kok belum Pak? Ya nggak tahu, lagi milih-milih kali. Lagi cari-cari mana yang cocok, pasangan yang mana yang cocok. Kalau Bapak pribadi capres Indonesia 2024 yang cocok gantiin Pak Jokowi yang seperti bagaimana Pak? Wah, saya pengen yang kayak Mahfud deh. Orangnya tegas, bersih. Karena bersih dia tegas, berani lagi. Namanya juga orang Madura, berani. Apalagi Pak, gitu. alasannya Pak kenapa kok milihnya pinginnya Pak Mahfud MD gitu loh? Ya dia karena dia bersih. Saya seneng kalau orang itu kenyataannya itu dia bersih. Pokoknya nggak macem-macem ya. Kalau orang udah nggak bersih itu ya susah lah. Oh gitu. Iya. Menurut Pak Jokowi orangnya gimana Pak? Wah, dia sih bagus sekali dia. Kalau kayak presiden kita ini kan nggak ada. Dia jujur banget ini orang atau nih. Ya mungkin karena dia jujur, dia bersih, dia tegas, gitu, berani aja. Tapi kalau orang nggak bersih kan nggak berani kayak gitu. Tapi memang karena konstitusi ya dia nggak bisa 3 kali. Nah Pak Jokowi itu kan beberapa tahun yang lalu berani membubarkan Petral itu Pak, yang katanya itu mafia minyak loh. Kenapa kok berani Pak Jokowi Pak? Saya tuh sebagai pernah dirut di BUMN yang memproduksi sesuatu barang, itu kita dikuasai sama agen, nggak bisa langsung ke end user. Mana ada coba produk suatu perusahaan pemerintah yang langsung dikirim ke end user? Harus melalui agen yang ngatur. Maksudnya maklar gitu? Agent, ya, jadi agent yang ngatur sudah kerjasama sama pembelinya, misalnya let's say di Jepang gitu, udah dipegang tuh Jepang sama dia agent. Kita nggak bisa langsung ke Jepang gitu loh, jadi harus melalui dia, melalui agent. Apa karena itu Pak Jokowi membubarkan Petral Pak? Ya Petral kan agent. Oh gitu. Pertamina nggak bisa jual langsung ke end user, harus melalui Petral. Wah, Petral yang ngatur semua tuh. Jadi Bapak setuju dengan keputusan Pak Jokowi bubarkan Petral? Setuju banget. Sebagai orang yang bersih ya harus begitu. Nah kemarin Pak Jokowi kan juga itu mengambil alih saham Freeport 51%, juga membuat hilirisasi. Bapak setuju nggak dengan tindakan Pak Jokowi itu yang katanya kok berani banget gitu? Ya setuju banget lah. Masa nggak setuju? Itu kan kita punya kekayaan alam kita, ya nggak? Masa si Amerika yang dapat lebih banyak, berapa tahun dia kuasain itu Freeport? Baru setelah Jokowi ini ada, ya mati kutu dia. Kita yang mayoritas sekarang. Seperti itu. Iya, tapi kan Jokowi itu kan karena bersih gitu loh. Dia nggak terima apa-apa dari itu Amerika, ya kan? Ya berani aja. Ya nggak mau ya udah. Nah akhirnya kan juga kemarin itu ada taman mini, ada hotel yang dulu namanya Hotel Hilton, sekarang balik lagi jadi milik pemerintah. Bagaimana pendapat Hotel Hilton? Sekarang udah diambil alih Pak. Saya nggak tahu. Belum tahu Tuh kapan itu? Barusan kok. Oh barusan. Terus saya taunya Ponco aja itu deh. Dulu kan itu kan tanah Gelora Bung Karno itu di situ semua. Setnek. Ya enggak? Seknek. Itu Teknek dengan tanahnya di Gelora Bung Karno dan Seknek dengan tanahnya di Kemayoran tuh. Bekas airport tuh. Itu juga tanah Seknek tuh. Oh. Bukannya DKI. Bagaimana pendapat Bapak dengan pengambil alihan
komplek yang dulu dikuasai oleh katakanlah Hotel Sultan dan Hotel Hilton Wah, sebelumnya. iya, memang seharusnya itu nggak bisa dulu tuh dijual kepada Ibnu Sutomo, pada Ponco ya. Itu memang tanah Gelora Bung Karno. Nah itu permainannya di mana saya nggak jelas ya, kok bisa begitu? Kenapa Pak Jokowi berani melakukan itu, Pak? Ya kan bersih dia orangnya, ya berani aja dia. Kalau orang yang nggak bersih nggak berani begitu. Ntar dibuka-bukaan dong. Memang Bapak suka buka-bukaan nih. Pak, ngomong-ngomong soal buka-bukaan, Pak. Bapak terbuka nggak dengan calon presiden yang akan datang ini? Maunya siapa atau seperti siapa gitu? Saya maunya seperti Mahfud. Itu aja. Let's say sekarang siapa? Prabowo. Dengar nggak itu? Omongannya Agung Gumelar tuh. Kenapa, Pak? Loh, di mana Prabowo itu dipecat dari TNI Angkatan Darat. Nah, kalau gitu di antara beberapa calon ini kan ada juga Ganjar Pranowo, Erick Thohir, termasuk Pak Muldoko. Ya, digadang-gadang juga tuh, Pak. Iya. Ridwan Kamil, Anies Baswedan. Tapi itu kalau Ganjar siapa lagi ya? Ganjar, calon-calonnya tadi Erick Thohir, itu Ridwan kan Kamil. itu kan biasa-biasa aja, nggak ada yang menonjol banget gitu. Itu biasa-biasa aja lah dia sebagai gubernur. Terus yang menonjol menurut Bapak siapa? Lah yang berani ngomong ini loh, yang berani ngomong ini kayak si Mahfud ini. Itu Mahfud MD. Mahfud itu saya senang banget kok, berani kali ini orang. Nah kan kalau berani ya berarti dia bersih. Nggak mungkin kalau orang nggak bersih berani ngomong begitu. Nah dulu kan dia pernah dicalonin jadi wakil presiden, ya nggak? Ya. Dengan jiwa besarnya, detik-detik terakhir dia diganti, dia nggak marah, dia biasa aja. Dan memang tetap aja diangkat sama Jokowi, dia jadi Menko Polhukam. Bagaimana dengan jabatan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam? Bapak puas nggak, Pak? Iya, saya kembali ke pribadiannya. Dia ini berani aja. Cuman memang dia memang belak-belakan aja. Itu kelebihan dia, berani belak-belakan. Salah ya salah, benar ya benar gitu loh. Jarang nih kalau pejabat yang kayak gitu. Kita ngomong misalnya Erick Thohir. Ya kita tahu memang Erick Thohir itu seorang pengusaha, orang kaya raya. Ya nggak? Ya mungkin dengan jabatan dia di Menteri BUMN yang empuk gitu, dia nggak perlu lagi nyari-nyari uang, mau ngangkat-ngangkat pejabat, ayo Wani Piro misalnya gitu. Ngapain buat dia gitu? Dia tetap aja orang yang memilih mana orang yang benar. Saya kasih tahu ya, Pak Erick Thohir itu kebetulan ponakan saya. Ya. Ponakan saya itu di RUT BUMN 4 kali, lain-lain BUMN ya. Ya. Jarang kan. Ya. Dan memang orang ini, anak ini bener kerjanya gitu, kerjanya memang bener. Padahal udah setahun nganggur. Terakhir dia di RUT PT Semen Batu Raja, nganggur setahun, udah dia pikir udah habis, udah pensiun, ternyata diangkat lagi tanpa kasak kusuk tuh. Nah jadi Erick Thohir itu juga punya staf yang bisa nyari orang yang benar gitu. Bagaimana Bapak melihat kiprahnya Erick Thohir dan kepribadiannya sebagai Menteri BUMN ini, Pak? BUMN. Iya, kita kan tahu Erick Thohir ini orang kaya. Ya dia tinggal sekarang memanage aja dia sebagai menteri itu bagaimana, yang nggak usah main uang. Meskipun kalau dia mau tuh gampang banget gitu loh. Jadi saya rasa bagus dia, karena dia memang dasarnya orang kaya gitu. Nah ngomong-ngomong soal Mahfud MD nih Pak, kalau memang benar nih ada partai yang mencalonkan, kira-kira partai apa nih Pak? Nah itu saya nggak berani ngomong dan nggak berani ngamal, karena seandainya saya ini orang ketua partai, ya saya akan tempel ini orang. Karena kalau menang artinya di DPR juga suara dia banyak, partai itu. Oh jadi artinya kalau ada partai yang mencalonkan Pak Mahfud,
Jadi menang. partainya juga akan menang di parlemen gitu. Iya, suaranya wakilnya kan banyak. Hmm. Wakilnya kan banyak, suaranya banyak. Jadi tersalurkan tuh suara partainya. Kan ini udah secara nyata terbuka, orang partai yang di DPR itu, anggota DPR itu, dia hanya tunjuk sama bos. Dia nggak tunduk sama yang lain. Apa bos bilang ya itu, gitu aja. Nah, kalau jadi nih Pak Mahfud MD ya, sebagai capres nanti, siapapun atau apapun koalisi atau partai yang mencalonkan, yang cocok jadi cawapresnya siapa Pak? Ya itu, saya banyak pilihan kalau itu sih. Banyak sekali pilihan itu, ya bisa aja yang calon-calon presiden itu yang muda-muda itu bisa aja jadi. Siapa aja Pak? Iya, kayak Ganjar, kayak siapa? Jawa Barat siapa? Ridwan Kamil. Itu bisa aja untuk jadi calon wakil presiden. Begitu ya. Iya, tapi nggak mungkin yang tua. Loh, yang tua tuh siapa Pak? Ya misalnya Prabowo gitu kan lebih tua. Loh kan yang tua itu berpengalamannya banyak, panjang gitu loh Pak. Tapi dia kan bayangin dia 4 kali calon presiden kalah terus tapi nah seharusnya nih si Prabowo juga ngaca. Oh, 4 kali loh. ya 3 kali lah gitu ya.